Ribuan pelajar di Bengkulu nikmati program MBG. Handphone tukang urut dicuri. Nikmatnya nasi goreng nanas. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Kompas Jambi Sepekan kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Bersama saya Sucianisa, inilah Kompas Jambi Sepekan selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, ribuan pelajar di Provinsi Bengkulu menerima manfaat program makan bergizi gratis. Sebaran penerima manfaat terbanyak berada di kota Bengkulu, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Gizi gratis. Sebaran penerima manfaat terbanyak berada di kota Bengkulu, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Dari data DJPB Bengkulu, sejak dimulai pada Februari 2025 lalu, program makan bergizi gratis di Bengkulu mencapai 20.000 pelajar. Program MBG ini didominasi oleh pelajar sekolah dasar. Saat ini program MBG masih digelar di 5 wilayah, yakni Kota Bengkulu, Kabupaten Mukomuko, Kaur, Seluma, dan Rejang Lebong. Total ada 9 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Diharapkan penerima manfaat program unggulan ini dapat dijangkau lebih luas, lantaran program ini masih digelar secara bertahap di Provinsi Bengkulu. Dengan tanggal 16 Juni ya, dari target siswa di kita sekitar 300.000 ya. Untuk penganggarannya sendiri seperti apa, Pak? Penganggarannya kan sampai dengan saat ini masih dialokasikan secara terpusat di Badan Gizi Nasional. Jadi pada prinsipnya nanti yayasan ataupun dapur itu melaksanakan pengadaan MBG dan nanti mereka akan mendapatkan penggantian biaya untuk pengadaan dari MBG itu sendiri. Penerima MBG di Bengkulu tingkat PAUD sebanyak 221 orang, TK sebanyak 1.141 orang, SD 11.457 orang, SMP 4.037 orang, tingkat SMA sebanyak 3.321 orang, dan SLB sebanyak 132 orang. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Beralih ke informasi lainnya, saudara, puluhan rumah warga di RT 1, 2, 3, dan 5, Desa Sungai Dualap, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ludes dilalap si jago merah. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Puluhan rumah warga RT 1, 2, 3, dan 5 Desa Sungai Dualap, Kecamatan Kuala Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, ludes dilalap si jago merah. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api cukup besar membakar rumah warga, lantaran bangunan rumah semi permanen membuat api cepat merambat ke rumah warga lainnya. Api diduga berasal dari mesin genset, menimbulkan percikan api di dalam sebuah gudang minyak milik salah seorang warga. Dilaporkan bahwa telah terjadi kebakaran di Desa Sungai Dualap, diperkirakan sekitar pukul 10.15 menit. Begitu kami menerima laporan, petugas kami langsung meluncur ke lokasi karena lokasi jauh dari jangkauan armada dan pelayanan. Melalui sungai, kami terpaksa berusaha mencari armada yaitu berupa speedboat dengan membawa peralatan-peralatan pemadam kebakaran, mesin, kabel, selang, dan 20 orang personil. Jarak tempuh yang kami lalui lebih kurang setengah jam. Alhamdulillah, itu kami datang ke lokasi langsung melakukan pemadaman dan api dapat dipadamkan kira-kira 45 menit. Demikian dapat kami laporkan. Terima kasih. Untuk mengetahui pasti penyebab kebakaran, saat ini polisi tengah melakukan penyelidikan. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Pemerintah Provinsi Bengkulu membebas tugaskan puluhan kepala dinas usai menerima persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara. Salah satu alasan pejabat eselon 2 ini dibebas tugaskan karena netralitas ASN di Pilkada lalu.
Puluhan pejabat eselon 2 di lingkup pemerintah Provinsi Bengkulu dibebas tugaskan dari jabatan mereka sebagai kepala organisasi perangkat daerah. Usai Pemprov Bengkulu menerima persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara beberapa waktu lalu. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni menyebut, kebijakan itu sudah melalui proses sesuai dengan standar kriteria dan prosedur yang berlaku. Tidak secara rinci alasan pencopotan jabatan tersebut, namun Herwan tak menampik soal netralitas di pilkada lalu, yang mana sejumlah kepala OPD sempat diperiksa atas kasus pemerasan yang dilakukan oleh mantan Gubernur Rohidin Mersyah untuk keperluan pilkada. Yang jelas ya kita adalah berdasarkan persetujuan teknis dari BKN. Karena semua sekarang untuk rotasi dan mutasi harus mendapat persetujuan BKN. Artinya kalau BKN sudah mengeluarkan, artinya sudah sesuai dengan NSPK, norma standar prosedur dan kriteria. Artinya sudah memenuhi norma standar prosedur dan kriteria. Pasca pencopotan jabatan puluhan eselon 2 tersebut, Pemprov sudah menunjuk pengisi sementara jabatan yang kosong di sejumlah OPD. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV, Bengkulu. Ratusan warga Desa Sogo, Kecamatan Kumpe Ilir, Kabupaten Muaro Jambi menggelar aksi demo di lahan kebun sawit miliknya yang diserobot oleh perusahaan BBS ratusan hektar. Selain itu, warga juga meminta anggota TNI yang berada di lokasi keluar dari lokasi perkebunan sawit yang masih bersengketa. Ratusan warga Desa Sogo, Kecamatan Kumpe Ilir, Kabupaten Muaro Jambi menggelar aksi demo di dalam kawasan perkebunan sawit. Aksi ini dilakukan lantaran lahan mereka diserobot oleh perusahaan BBS seluas 700 hektare. Warga kesal kepada perusahaan yang sudah menyerobot lahan mereka selama belasan tahun. Bahkan upaya mediasi juga sudah dilakukan dengan tim du daerah, namun tidak ada solusi dan tidak ada penyelesaian. Warga meminta perusahaan kembalikan lahan mereka yang diserobot oleh perusahaan. Kami 15 tahun sudah istilahnya kita datang berjuang melewati Timdu. 15 kali pertemuan nggak ada itikat baik perusahaan sampai saat ini. Jadi dengan hari ini saya selaku generasi ketiga dengan adik-adik muda, gerakan pemuda, yuk kami mau hak kami mana? Desa kami ada, tapi wilayah kami hilang. Kami tidak banyak meminta hak yang keluasan yang dikelola perusahaan. Kami menuntut hak kami, kembalikan hak kami. Yang 797 hektar kembalikan ke masyarakat, itu intinya. Soalnya dari dulu, dari 2008 sampai 2000 sekarang 25, itu belum ada titik terang kejelasan bahwa kami ini punya lahan 797 hektar, tempatnya di mana kami tidak tahu. Itu makanya kami dirikan camp kami di sini tempat kami. Soalnya di tempat camp kami ini dapur kami. Nah, jadi disitulah titik koordinat yang kami pasang. Selain itu, warga juga meminta kepada anggota TNI yang berada di dalam lokasi perkebunan untuk keluar, lantaran tanah ini masih bersengketa dan perusahaan belum memiliki hak guna usaha. Kami bersama 30 orang berada di perusahaan ini berdasarkan atas perintah Komandan Korem, atas perintah Komandan Dandim. Lebih kurang 30 orang kami di sini untuk melaksanakan pengamanan terpadu. Kaitan sebelum itu, saya kira tahapan sebelumnya ini dari perusahaan sudah berupaya untuk melerai yang terjadi selama ini konflik antara perusahaan BBS ini dengan warga Desa Sogo. Kami datang ke sini untuk melerai salah satu paling tidak memperkecil untuk konflik yang terjadi selama ini. Sementara itu, anggota TNI mengaku keberadaannya di PT BBS untuk pengamanan terpadu dengan jumlah anggota 30 orang untuk melerai dan penengah untuk memperkecil konflik selama ini. Harapannya ke depan dengan keberadaan TNI bisa memfasilitasi perusahaan dengan masyarakat sampai proses selesai. Jumadi, Kompas TV Jambi. Warga Desa Talang Blido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi mengeluhkan kondisi jalan yang rusak dan berdebu. Mata sakit dan baju kotor akibat debu jalanan. Sementara musim hujan, jalan licin, banyak warga yang terjatuh. Kondisi jalan yang rusak dan berdebu di Desa Talang Blido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, menyebabkan warga kesulitan melintas. Bahkan saat musim panas, jalan penuh dengan debu. Warga terpaksa menggunakan masker saat melintas. Apabila tidak menggunakan masker, susah bernafas, batuk, dan mata sakit.
Saat musim hujan, jalan licin, banyak warga yang terjatuh. Debu yang berterbangan saat mobil truk membawa sawit melintas. Jalan tidak kelihatan lantaran debu tebal. Oh, gimana kondisi jalannya? Lumayan lah. Gimana, rusak apa bagus? Rusak. Kalau hujan gimana? Tidak bisa lewat. Kalau panas kayak gini? Banyak debu. Apa yang dirasakan kalau mata debu? Bajunya kotor. Apa Bu? Batuk nah Bu? Iya. Jadi pakai masker. Kalau nggak pakai masker? Tidak tahan. Sementara itu hal yang sama juga dirasakan oleh siswa yang hendak pergi ke sekolah. Setiap hari baju mereka kotor dan berdebu. Bahkan matanya selalu sakit saat melintas. Ini jalannya gimana kondisi jalan ini? Debu Pak. Debu. Jadi kalau panas ini gimana? Itu kotor, debuan, nggak nampak jalan. Terus sering jatuh tak? Iya. Mata sakit nggak tengah debu? Sakit Pak. Kalau bernapas? Bernapas iya susah. Hanya jalannya pengen bagus, terus tuh nggak berdebu, nggak panas juga. Warga berharap jalan rusak segera diperbaiki sehingga tidak ada lagi warga yang sakit dan terjatuh saat melintas. Kondisi jalan rusak ini sudah lama dirasakan warga Kecamatan Sungai Gelam. Kondisi jalan rusak diakui oleh Bupati Muaro Jambi. Saat ini ada 150 desa dengan kondisi jalan yang rusak dan harus diperbaiki, terutama di Desa Ladang Panjang dan Desa Talang Blido. Anda menerima keluhan terkait infrastruktur jalan seluruh hampir desa. Jadi kita punya 150 desa, 5 kelurahan. Tidak terlepas dari Talang Blido, Ladang Panjang. Saking panjangnya Talang Blido dan Ladang Panjang, banyak juga rusaknya. Maka dari itu ada kewenangan jalan yang memang kewenangan kabupaten. Nah, kemudian ada juga jalan-jalan kabupaten juga akan kita pikirkan bersama kepala desa dan masyarakat. Sesungguhnya membangun jalan ini kan ada kelas-kelasnya. 1 kilometer itu hampir makan 7 miliar 8 miliar. Jadi bisa juga pakai rigid beton, bisa juga pakai aspal, bisa saja pengerasan saja, bisa saja memuluskan, mempatching atau menghilangkan lubang-lubang. Jadi ini tergantung dengan pendanaan, kemudian opsi-opsi yang memang kita juga minta desa atau tokoh-tokoh masyarakat desa, perangkat desa juga berpikir bahwa sesungguhnya kami yang prioritas ini dulu. Karena ini akan juga tidak mungkin serta-merta seluruhnya akan kita bangun, tetapi juga harus bertahap. Jalan kabupaten akan segera dilakukan perbaikan secara bertahap, sedangkan jalan yang dilalui perusahaan diminta peran dari perusahaan untuk memperbaiki. Untuk pembangunan 1 km jalan membutuhkan dana 7 miliar rupiah. Jumadi, Kompas TV Jambi. Saudara, Kompas Jambi Sepekan akan selanjutnya setelah jeda berikut dengan sejumlah berita menarik, antara lain handphone tukang urut dicuri. Nantikan informasi selengkapnya sesaat lagi.